Setelah prosesi pemakaman Pak Jalil selesai, suasana kampung mulai terasa aneh. Warga berkumpul dalam bisik-bisik, membicarakan kematian Pak Jalil yang dianggap tidak wajar. Dhot, yang ikut mendengar bisikan itu, merasa gelisah. Ia segera melaporkannya kepada Bang Topan, ketua RT yang juga sahabatnya. Sore itu, di rumah Bang Topan, warga yang hadir untuk mendoakan almarhum mulai pamit satu persatu. Pak Rungkat dan Peot lebih dulu berpamitan pulang. Tak lama, Dhot dan Kona pun menyusul karena mereka harus menyelesaikan tugas kuliah yang mendesak. Tinggallah Dewi, istri Bang Topan, seorang diri di rumah itu. Bang Topan, yang baru teringat ada tugas mendata warga baru, meminta izin pada Dewi untuk keluar sebentar mengambil fotokopi KTP. Meski hatinya berat ditinggal sendirian, apalagi rumah itu baru saja menjadi tempat orang meninggal, Dewi mengangguk pasrah. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir, supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Tak lama setelah Bang Topan pergi, ketukan terdengar di pintu. Dengan sedikit harap, Dewi bergegas membukanya, mengira suaminya kembali. Namun, yang berdiri di depan pintu adalah sosok menyeramkan. Arwah Pak Jalil dalam wujud pocong yang penuh dendam. Seketika tubuh Dewi lemas, ia jatuh terduduk di lantai. Arwah Pak Jalil menatap Dewi tajam, aura marah dan pengkhianatan memancar dari sosoknya. Ia datang membawa pesan, dendam atas kematiannya yang dirancang oleh Dewi, yang sebenarnya adalah Nona Elin, seorang wanita misterius yang menyamar menjadi Dewi. Beberapa hari sebelum kematiannya, Pak Jalil mengetahui identitas asli Dewi. Takut rahasianya terbongkar, Nona Elin memerintahkan para bodyguard-nya untuk menghabisi Pak Jalil secara diam-diam. Usaha ini berhasil, namun ternyata tidak menghapus jejak dendam yang tersisa di dunia. Kembali ke masa kini, arwah Pak Jalil memperingatkan Dewi bahwa apa yang telah ia lakukan akan berbuah malapetaka. Setelah menyampaikan pesannya, sosok menyeramkan itu perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian, Bang Topan pulang. Ia terkejut melihat Dewi tergeletak pingsan di depan pintu. Panik, ia mencoba menyadarkannya dengan berbagai cara. Setelah upaya keras, akhirnya Dewi siluman. Namun wajahnya pucat pasi, diliputi ketakutan mendalam. Saat Bang Topan bertanya, Dewi hanya mengatakan bahwa ia lelah dan butuh istirahat. Ia tidak berani menceritakan tentang sosok mengerikan yang baru saja dilihatnya. Dalam hatinya, Dewi tahu, malam itu hanya awal dari teror panjang yang akan datang. Malam mulai larut. Meski tubuhnya terasa berat dan pikirannya dipenuhi bayang-bayang menyeramkan, Dewi berusaha memejamkan mata di samping Bang Topan yang sudah lebih dulu tertidur. Namun, setiap kali ia hampir terlelap, suara-suara aneh terdengar di sudut-sudut rumah. Pintu lemari berderit sendiri. Jendela kamar bergoyang padahal angin malam begitu tenang. Di kejauhan, terdengar suara mengerang, panjang dan memilukan. Dewi menarik selimutnya lebih tinggi, berusaha menahan gemetar. Ia tahu, arwah Pak Jalil belum selesai. Keesokan harinya, kabar aneh mulai beredar di kampung. Warga melaporkan suara ketukan di jendela rumah masing-masing pada tengah malam, disertai dengan bau bunga melati yang menyengat. Beberapa anak-anak bahkan mengaku melihat sosok pocong berjalan di jalanan kecil dekat rumah kosong tempat Pak Jalil dulu tinggal. Bang Topan, sebagai ketua RT, berusaha menenangkan warga. Ia mengatakan itu hanya halusinasi karena trauma setelah kematian Pak Jalil. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang benar-benar salah. Di sisi lain, Dewi mulai merasa tekanan semakin berat. Arwah Pak Jalil sering muncul dalam bayangannya, di cermin, di lorong rumah, bahkan saat ia sedang makan. Setiap kali muncul, arwah itu hanya menatapnya tajam tanpa kata, seolah menunggu sesuatu. Dewi tahu waktunya tidak banyak. Ia mulai mencari cara untuk menghentikan teror itu. Dengan hati-hati, Dewi menghubungi seseorang dari masa lalunya, seorang dukun sakti bernama Ki Waras, yang dulu pernah membantu Nona Elin dalam urusan-urusan gelap. Malam itu, dengan diam-diam, Dewi menemui Ki Waras di sebuah gubuk tua di pinggiran hutan. "Kau sudah bermain dengan dunia yang bukan milikmu," gumam Ki Waras sambil menatap Dewi tajam. "Arwahnya terikat pada dendam. Sekali dia datang menuntut, kau tidak akan bisa lari." Dewi memohon,
menawarkan apa saja asal Ki Waras bisa menghentikan arwah Pak Jalil. Setelah berpikir, Ki Waras menyanggupi, tapi dengan syarat berat. Dewi harus mengembalikan sesuatu yang telah ia rampas dari Pak Jalil. Sesuatu yang berkaitan dengan jati dirinya. Kalau tidak, kata Ki Waras dingin, bukan hanya arwah Pak Jalil yang akan memburumu. Dunia roh akan menganggapmu sebagai musuh. Sementara itu, di kampung, suasana semakin kacau. Banyak warga yang mulai merasa diteror dalam mimpi. Semua mimpi berakhir dengan satu pesan sama. Tahu rahasia Dewi, berarti mati. Bang Topan mulai curiga terhadap perubahan sikap Dewi. Ia merasa istrinya menyembunyikan sesuatu besar. Namun, setiap kali ditanya, Dewi hanya menjawab pendek, menyalahkan stres karena suasana kampung yang mencekam. Malam itu, keputusan besar dibuat. Dewi, atau Nona Elin, berencana untuk melakukan ritual bersama Ki Waras. Tapi tanpa ia sadari, seseorang telah diam-diam mengikuti langkahnya, dan rencana mengerikan itu akan segera terbongkar. Malam itu, langit tampak kelam tanpa bintang. Dewi melangkah diam-diam ke hutan. Tempat Ki Waras telah menyiapkan ritual pemanggilan untuk menghentikan teror arwah Pak Jalil. Ia mengenakan jubah hitam, menyembunyikan wajahnya di balik tudung, takut ada warga yang mengenalinya. Di tengah hutan, Ki Waras sudah menunggu di dalam lingkaran tanah berisi sesajen, bunga 7 rupa, darah ayam hitam, dan lilin merah yang berkelap-kelip tertiup angin. Kau bawa apa yang keminta? Tanya Ki Waras dengan suara perau. Dewi mengangguk. Dari dalam kantung kain lusuh, ia mengeluarkan sebuah liontin tua, milik Pak Jalil. Benda yang menyimpan sebagian identitas aslinya dan pernah ia curi sebelum menghabisi Pak Jalil. Ki Waras mengambil liontin itu, menggenggamnya erat sambil melantunkan mantra kuno. Angin di sekitar mereka berputar kencang. Pepohonan bergoyang, suara lolongan anjing terdengar samar di kejauhan. Tiba-tiba, suara berat menggema dari kegelapan. Kembalikan hakku. Dewi memandang ketakutan. Dari balik kabut, sosok pocong Pak Jalil muncul, semakin jelas, semakin nyata. Wajahnya hancur separuh, matanya melotot penuh amarah. Ki Waras memperkuat mantranya, mencoba mengikat arwah itu. Namun, kekuatan dendam Pak Jalil terlalu besar. Tali-tali gaib yang Ki Waras pasang robek seketika. Arwah Pak Jalil menanjak langsung ke arah Dewi. Kau akan menerima balasanmu, Nona Elin. Sementara itu, di pinggiran hutan, Bang Topan yang merasa curiga sejak sore tadi mengikuti jejak Dewi. Ia menyaksikan seluruh kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Keterkejutannya bertambah saat mendengar langsung arwah Pak Jalil memanggil istrinya dengan nama yang asing. Nona Elin, Bang Topan Jamatar. Ia baru sadar, wanita yang selama ini tinggal bersamanya bukanlah Dewi istrinya yang dulu, melainkan seseorang yang telah mengambil identitasnya. Melihat ritual hampir gagal, Dewi panik. Ia berlari meninggalkan Ki Waras. Sendirian melawan menyukan arwah Pak Jalil. Ki Waras berteriak, kalau kau lari, semuanya akan binasa. Namun, Dewi sudah tidak peduli. Ia menembus gelap hutan, berlari menuju kampung, berharap bisa kembali bersembunyi. Saat ia tiba di kampung, puluhan warga sudah berkumpul di balai desa, dipimpin oleh Bang Topan. Tangkap dia, teriak Bang Topan. Dewi mencoba kabur, tapi warga sudah mengepungnya. Dalam kekacauan itu, liontin Pak Jalil yang tadi dipakai dalam ritual terjatuh dari kantongnya. Liontin itu memancarkan cahaya aneh, lalu memproyeksikan bayangan masa lalu, memperlihatkan sosok Nona Elin yang merencanakan pembunuhan Pak Jalil. Semua warga menyaksikan itu dengan mata kepala sendiri. Rahasia Dewi terbongkar. Arwah Pak Jalil muncul di tengah kerumunan. Namun kini wajahnya lebih tenang. Dengan suara berat, ia berkata, keadilan telah ditegakkan. Perlahan, sosok pocong itu memudar, menghilang bersama tiupan angin malam. Dewi alias Nona Elin akhirnya tertangkap. Ia tidak bisa berbuat banyak. Tubuhnya lemah seakan semua kekuatan jahat telah menghilang dari dirinya. Bang Topan menatap wanita itu dengan campuran rasa marah dan iba. Siapa kamu sebenarnya? Tanyanya dingin. Dengan suara lirih penuh keputusasaan, Dewi menjawab, aku hanya ingin hidup. Aku ingin menggantikan hidup Dewi. Karena aku tidak pernah punya hidup.
Warga menyerahkannya kepada pihak berwajib. Namun kisah mengerikan ini meninggalkan luka mendalam bagi seluruh kampung. Dan sejak malam itu, kampung kecil mereka dikenal dengan nama baru, Kampung Pokong Pak Jalil, tempat di mana kebenaran dan dosa saling berburu dalam gelap.